Ibu Bapak, mohon dicatat bahwa Kitab Wahyu itu terdiri dari 4 bagian besar. Ya, saya mulai dulu dari sini karena nanti saya akan bahas mengenai bagian yang pertama dan bagian yang kedua saja. Ya, 4 bagian besar itu adalah yang pertama pengantar, lalu yang kedua itu adalah bagian yang pertama, lalu yang ketiga itu bagian yang kedua, dan yang terakhir itu penutup. Malam hari ini kita hanya membahas bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Itu pun nggak secara detail, ya. Lalu kalau nanti akan ada kesempatan, kita akan membahas mengenai bagian yang ketiga dan bagian yang keempat di pertemuan yang berikutnya. Saya belajar Kitab Wahyu itu 1 semester, 8 kali pertemuan. Dan setiap kali pertemuan itu 2 jam. Ya, jadi kalau kita malam hari ini bahas 1,5 jam, itu dalam studi saya nggak sampai 1 kali pertemuan. Karena 1 kali pertemuan itu pun kami 2 jam. Tetapi saya akan memaksimalkan waktu yang tersedia sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke ya, saya akan mulai yang pertama. Ibu Bapak, apa yang akan kita lakukan bila orang yang kita kasihi itu tertimpa musibah? Nah, kira-kira kita bayangkan dulu nih, ada istri, suami, orang tua, atau anak kita mengalami musibah, mengalami penderitaan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pasti kita nggak akan tinggal diam, betul nggak? Kita akan berbuat sesuatu untuk menolong, menguatkan kakak, adik, anak, istri, suami, ataupun orang tua kita yang sedang menderita itu. Betul? Sebisa mungkin kita akan melakukan apapun untuk menolong mereka. Nah, jemaat Kristiani saat itu, jemaat perdana, sedang mengalami penganiayaan yang hebat. Sedang mengalami penderitaan yang luar biasa menyedihkan. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Kristus. Ya, mereka itu hidup percaya kepada Kristus, namun mereka karena imannya itu banyak yang dibunuh, banyak yang dianiaya, sehingga banyak di antara mereka mulai kehilangan iman. Ya. Tetapi banyak juga di antara mereka yang tetap setia dengan iman mereka. Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap mereka, para jemaat itu, maka penulis Kitab Wahyu tidak dapat tinggal diam. Nah, ini menjadi catatan penting karena seringkali kita menilai Kitab Wahyu itu sulit untuk dipahami karena berkaitan dengan nubuat, berkaitan dengan akhir zaman. Ya, banyak simbol-simbol, banyak bahasa-bahasa yang kita nggak tahu. Itu betul. Tetapi sebenarnya simbol-simbol itu digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi. Bukan hal-hal yang metafisika. Wah, naga gitu kan. Atau seorang perempuan bermahkotakan 12 bintang dan lain sebagainya. Jadi kitab Wahyu itu kita anggap sebagai kitab yang sangat sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar. Ya, apapun itu, kalau kita nggak pernah belajar, pasti kita akan menilai sesuatu itu sulit. Betul nggak, Ibu Bapak? Ya, tetapi kalau kita mau belajar, maka kita akan terus haus dan mencoba untuk mencari tahu. Termasuk kitab Wahyu. Banyak orang takut dengan kitab Wahyu, tetapi sebenarnya enggak demikian. Nanti Ibu Bapak akan jelas, ya. Saya lanjutkan. Jemaat Kristiani saat itu sedang mengalami penganiayaan yang hebat. Ini latar belakangnya ya, Ibu Bapak ya. Karena percaya kepada Kristus. Nah, ini saya jelaskan lagi. Ini poinnya.
Dan penulis kitab Wahyu merasa tidak bisa tinggal diam karena dia sebagai pemimpin jemaat harus bertanggung jawab. Sehingga ia menghibur jemaat dan berusaha meneguhkan iman mereka. Tadi kan jemaat Kristiani sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan yang hebat. Lalu penulis kitab Wahyu tidak bisa tinggal diam sehingga dia mau menghibur mereka dan berusaha untuk meneguhkan iman mereka. Karena banyak yang akhirnya tidak setia kepada Kristus. Lalu bagaimana caranya ia melakukan hal itu? Ia menunjukkan siapa sesungguhnya Allah yang diimani oleh jemaat. Ya, bagaimana sikap dari Allah terhadap penganiayaan yang dialami oleh mereka. Jadi penulis kitab Wahyu itu menghibur, menguatkan mereka yang dianiaya dengan memberikan kekuatan berupa pengetahuan, berupa informasi Allah yang mereka percaya itu seperti apa. Dan bagaimana sikap Allah terhadap penganiayaan yang mereka alami. Seperti kita misalkan, kita sedang mengalami penderitaan karena pandemi ini. Lalu banyak romo-romo di YouTube ya, membuat konten YouTube dengan membuat pengajaran-pengajaran berupa kesaksian iman, ya, pendalaman kitab suci yang mengajak umat itu untuk mengetahui Allah seperti apa yang mereka imani, yang kita imani sekarang. Jelas ya, Ibu Bapak ya. Jadi kan sekarang banyak sekali tuh romo-romo buat konten YouTube. Ya kan? Tujuannya untuk iman umat itu tidak padam, tetapi tetap terjaga, tetap menyala, walaupun pandemi benar-benar sangat membuat kita menderita. Karena romo-romo itu merasa bertanggung jawab. Saya sebutkan namanya, Bible Learning with Father Joe, betul? Terus ada yang namanya Romo Deso, ya Ibu Bapak pasti tahu tuh, ya. Lalu apalagi tuh? Banyak sekali. Romo Bayu dari Keuskupan Surabaya juga buat YouTube channel. Ya. Terus Romo dari Timur juga ada. Nah, mereka membuat konten-konten di YouTube agar umat yang mendengar mendapatkan kekuatan dan sungguh mengenal Allah yang mereka sembah adalah Allah yang peduli. Nah, sekarang kan karena YouTube ya lagi marak, jadi buat kontennya lewat YouTube. Ya, cara untuk menyampaikan hiburan, menyampaikan pengajaran ya lewat sosial media. Betul nggak Ibu Bapak? Ada lewat YouTube, ada lewat Instagram, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat WA group, ya, ada yang fresh juice dan sebagainya, betul? Tetapi kan dulu belum ada yang namanya internet, dulu belum ada yang namanya YouTube. Zamannya Yesus, zamannya jemaat perdana, listrik aja belum ada. Lalu bagaimana caranya penulis kitab Wahyu itu menyampaikan pesannya, menyampaikan pengajarannya? Ya satu-satunya cara lewat surat. Jelas ya? Jadi kitab Wahyu itu isinya surat-surat untuk jemaat-jemaat di Asia Kecil yang sedang teraniaya, yang sedang menderita, dan surat-surat itu berisi kekuatan, peneguhan, dan penghiburan. Nanti saya akan jelaskan. Jadi bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, Ibu Bapak. Tujuan kitab Wahyu, tolong diingat, untuk memberikan peneguhan, kekuatan, penghiburan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Nanti saya akan sebutkan nama-nama jemaatnya. Ada semua dalam kitab Wahyu itu. Karena mereka sedang menderita, sedang teraniaya, dan mereka butuh kekuatan dan penghiburan. Nah, lalu muncullah yang disebut kitab Wahyu ini. Menghibur mereka, menguatkan mereka, agar mereka benar-benar dapat dikuatkan imannya. Nah, jemaat ini jumlahnya ada 7, ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, dan sekarang itu
ada puing-puingnya, masih ada ya, karena di Asia Kecil, sekarang di mana Asia Kecil ada yang tahu? Masih ada puing-puingnya, beberapa beberapa apa ya? Bisa dikatakan peziarah ya, itu seringkali ke sana, bukan hanya ke tanah suci Holy Land, para travel itu juga membuka ziarah ke Asia Kecil ini. Di mana? Turki. Ya, Turki, betul Kak Nina. Turki itu ada 7 jemaat di sana. Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, kitab Wahyu itu tulis untuk mereka di Asia Kecil, 7 jemaat. Jadi bukan sesuatu yang mengawang-awang kitab Wahyu itu. Makanya kalau ada yang bilang kitab Wahyu itu mengawang-awang, ya karena mohon maaf belum belajar. Ya, sama kok seperti Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus kan menulis kepada jemaat di Tesalonika, ya kan? Menghibur mereka yang sedang bertengkar, dikasih nasihat, Korintus, ya kan, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah penulis kitab Wahyu? Nah, ya. Penulis kitab Wahyu menyebut dirinya Yohanes. Coba buka Wahyu 1 ayat 9. Satu orang volunteer tolong bacakan. Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Oke, terima kasih Kak Mei. Jelas ya, aku Yohanes. Jadi penulis menyebut diri Yohanes. Pertanyaannya, Yohanes siapa? Atau Yohanes yang mana? Ya kan? Kita tahu Yakobus saja ada berapa? Ada 3. Ini Yohanes yang mana ini ya? Wah, tambah pusing. Oke. Pada saat itu Yohanes dikatakan menulis karyanya, yaitu kitab Wahyu ini, pada saat dia mengalami pembuangan di Pulau Patmos, ya, karena imannya. Sudah sejak lama banyak orang mengatakan bahwa Yohanes yang dimaksud adalah Rasul Yohanes. Ini banyak yang mengatakan demikian. Yohanes yang dimaksud adalah Rasul Yohanes. Ya, yang menulis Injil keempat. Ini orang yang sama. Ya, menurut kebanyakan orang. Misalnya para bapak gereja itu seperti Justinus, ya, lalu Ireneus, Tertullianus, Hippolytus, dan Clement dari Alexandria. Ini para bapak gereja yang luar biasa. Mereka yakin bahwa Yohanes di sini adalah Rasul Yohanes, ya, yang sama menulis Injil keempat. Ya, para bapak gereja meyakini itu. Nah, kita boleh mengikuti mereka karena itu sebuah tradisi gereja Katolik. Ya, memang ada hubungan khas antara Wahyu dan Injil Yohanes. Ada hubungannya, Ibu Bapak. Ya, misalnya keduanya menyebut Yesus itu firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Injil Yohanes juga mengatakan hal itu. Ya, jadi kekhasan mereka antara Injil Yohanes dan Wahyu, dua-duanya memanggil Yesus itu firman atau logos, firman Allah. Ya. Keduanya juga menyebut Yesus itu anak domba Allah. Nah, jadi baik Yohanes Injilnya dan Wahyu menyebut Yesus itu logos atau firman Allah, dan yang kedua sama-sama menyebut Yesus adalah anak domba Allah. Walaupun dengan cara yang berbeda. Nah, tetapi, nah ini menarik nih, ada keberatan yang diajukan berkaitan dengan pernyataan bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ada keberatannya. Coba baca Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan.
Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Oke, terima kasih. Saya jelaskan ya. Dari Wahyu 21 ayat 14 ini. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Penulis menyebut nama-nama ke-12 rasul anak domba itu, ya kan? Sebagai kelompok yang terpisah. Jadi penulis itu menyebut ke-12 rasul, dan dia itu sebagai pribadi yang terpisah di antara 12 rasul itu. Nah, ya. Sehingga ini merupakan ayat di mana banyak orang juga meyakini bahwa Yohanes di sini bukan bilangan 12 rasul. Ya, cukup jelas ya. Oke. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya Yohanes yang menulis kitab ini? Penulis memang tidak berbicara banyak mengenai dirinya. Ia hanya menyebut diri hamba Yesus Kristus. Jadi penulis itu hanya bilang hamba Yesus Kristus. Nggak banyak menceritakan dirinya. Wahyu 1 ayat 1. Ya. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman semua, tetapi saya ingin memberikan sebuah statement dari saya pribadi. Karena saya adalah umat anggota gereja Katolik, maka saya mengambil keputusan pribadi yang saya percaya adalah apa yang para bapak gereja katakan. Tadi ya, Tertullianus, Irenaeus, ya, Santo Clement dari Alexandria itu mengatakan bahwa Rasul Yohanes di sini adalah bilangan 12 rasul. Nah, jadi saya pegang apa yang menjadi keputusan para bapak gereja. Jelas ya, Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan saya ditanya siapa penulis kitab Wahyu, ya walaupun ada dua pendapat, ada yang bilang bukan Rasul Yohanes 12 rasul, tetapi para bapak gereja mengatakan dia adalah Rasul Yohanes dari 12 rasul, maka yang saya ikuti adalah apa kata para bapak gereja. Jelas ya, karena saya harus tunduk dan taat terhadap tradisi gereja. Nah, ya. Oke, berikutnya. Sekarang latar belakang penulisan. Ya, yang pertama penganiayaan. Jadi latar belakangnya itu penganiayaan. Tadi saya jelaskan sepintas bahwa kitab Wahyu ditulis untuk 7 jemaat Kristiani. Tadi saya janji sebutkan nama-namanya. Silakan buka Wahyu 1 ayat 4. Nah, ini 7 jemaat di Asia Kecil. Sekarang Turki. Satu orang volunteer tolong bacakan. Dari Yohanes 7. Kasih karunia. Wahyu 1 ayat 4 ya Kak Vindi? Ya, betul. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh itu yang ada di hadapan tahtanya. Oke. Sudah, terima kasih Kak Ananda ya. Nah, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, sekarang lihat Wahyu 2. Perikopnya tentang apa? Ada jemaat di Efesus. 1. Jemaat Efesus. Yang kedua, sekarang lihat ayat ke-8 sampai dengan ayat 11. Perikopnya tentang apa? Jemaat di Smyrna.
Smyrna, jemaat Smyrna yang kedua. Yang ketiga, jemaat apa? Jemaat di Pergamus. Pergamus yang ketiga. Tiatira, Tiatira yang keempat. Sardis, Sardis yang kelima. Philadelphia, Iya, Philadelphia yang keenam. Ini bukan di Amerika Serikat ya, tapi di Asia Kecil. Ya. Lalu yang berikutnya, Laodikia. total semua ada berapa? 7. 7. Tolong dicatat, ada 7. Jadi ini bukan kitab yang ngawang-ngawang nih, ya kan? Nah, 7-7-nya ini sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan karena mereka hidup di bawah kekaisaran Romawi. Hidup di bawah kekaisaran Romawi, ya, yang bernama Kaisar Domitianus. Nah, mereka diminta untuk menyangkal iman mereka, tapi mereka nggak mau. Nah, ya. Jadi mereka itu hidup di dalam penderitaan atas kekejaman dari kekaisaran Romawi. Ya, saya lanjutkan. Pada zaman pemerintahan Domitianus sekitar tahun 95 Masehi. Ya, sekitar tahun 95 Masehi. Ini Kaisar Domitianus sedang berkuasa. Silakan nanti kalau yang penasaran sejarahnya bisa googling. Ya, Kekaisaran Romawi tahun 1 sampai 100 misalkan. Nanti ada semua tuh nama-nama kaisarnya atau nama-nama rajanya, ya. Nah, pada zaman pemerintahan Domitianus terjadi gangguan dan penganiayaan yang sengit terhadap jemaat Kristiani. Roma sangat toleran terhadap agama-agama lain, sangat toleran. Ya, asal saja mereka turut memuja kaisar dan kekaisaran Romawi. Jadi kalau mereka taat menyembah kaisar dan kekaisaran Romawi, mereka silakan beribadah. Nah, ya. Tetapi mereka tidak mau. Ya, orang Kristiani itu menolak ikut memuji, menyembah kaisar sebagai dewa. Ya, mereka tidak mau. Sehingga penolakan yang mereka lakukan itu dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara. Perhatikan ini. Misalkan kita sekarang nih, ya, di Indonesia kita beriman secara Katolik dan kita suruh menyembah Bapak Presiden Jokowi. Nah, ya, kalau kamu menyembah Bapak Presiden Jokowi, kamu silakan beribadat di dalam gereja, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak menyembah, nah dianggap pengkhianat. Ya, dan hukumannya ya dibunuh. Gitu. Itu zaman dulu loh. Sangat luar biasa tantangan imannya. Ya, kira-kira di antara kita ada nggak yang berani tetap setia sampai akhir dalam keadaan seperti itu? Ya, syukur kepada Allahnya kita tidak mengalami masa-masa seperti itu. Oke. Lalu mereka itu yang menolak dikucilkan dalam masyarakat dan mendapat perlakuan diskriminatif. Kesulitan ini semakin besar ketika para penguasa terlibat di dalamnya. Dengan berbagai cara mereka memaksa jemaat untuk meninggalkan iman mereka, termasuk dengan cara kekerasan tadi. Nggak jarang ada yang sampai mati terbunuh. Pemerintah memaksa orang Kristen, orang Kristiani untuk mengikuti agama negara. Ya, agama Romawi saat itu, menyembah dewa matahari. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kenapa Natal itu tanggal 25 Desember. Nah, padahal Yesus lahir belum tentu tanggal 25 Desember. Ya. Karena ya sejarah mengatakan ditetapkan tanggal 25 Desember agar orang-orang yang menyembah dewa matahari dapat sungguh menyembah ya sang penguasa matahari itu, ya kan? Sang matahari yang sesungguhnya yang memberikan terang, yaitu Yesus Kristus.
Ya, sehingga tanggal 25 Desember ditetapkan. Atau kalau misalkan ada berita-berita yang mengatakan Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Ya betul gitu kan. Ya kan. Tapi itu ada sejarahnya kenapa ditetapkan tanggal 25 Desember ya. Tapi kalau misalkan dihitung mundur nggak jauh-jauh dari tanggal 25 Desember ya, masih ada kemungkinan kok tanggal 25 Desember gitu kan. Namun tanggal pastinya tidak atau belum tentu ya tanggal 25. Ya belum tentu tapi ada kemungkinan. Namun kenapa ditetapkan tanggal 25? Ya itu tadi agar orang-orang yang menyembah dewa matahari dapat sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sehingga mereka menyembah Yesus bukan dewa matahari. Ya, itu sejarah singkatnya saja. Nah, saya lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Lalu mereka yang mengalami penganiayaan itu, mereka dihukum berat. Ya, nanti saya akan jelaskan dari 7 jemaat itu mereka sangat menderita. Ya, jadi waktu Yohanes menulis kitab ini, jemaat Kristiani itu sedang dilanda penganiayaan berdarah yang menelan banyak korban. Bayangin, nulis suratnya sambil dalam keadaan atau sambil memikirkan jemaatnya. Misalkan saya di SOG, saya akan mengajar ya. Lalu pada saat saya mengajar, ada yang sedang dianiaya. Ya, itu kan saya pasti memikirkan, wah gimana nih kok peserta SOG ada yang dianiaya. Sedih pasti. Nah, Yohanes juga mengalami hal yang sama. Ya. Lalu yang kedua, tadi kan penganiayaan ya, latar belakangnya. Yang kedua itu latar belakangnya adalah perpecahan. Perpecahan. Ya, saya akan jelaskan. Selain penderitaan yang datang dari luar, jemaat juga harus menderita karena persoalan dari dalam tubuh jemaat. Jadi ada eksternal, ada internal nih masalahnya. Kompleks. Jadi kitab Wahyu itu benar-benar berfungsi untuk menguatkan, untuk menghibur para jemaat itu baik dari internal maupun dari eksternal. Ya, kayak persekutuan doa lah. Ya. Pelayanan itu sebenarnya nggak capek. Yang capek dramanya. Ya, katanya gitu ya. Pelayanan itu nggak capek, yang capek itu dramanya. Kalau misalkan dikasih masukan nggak terima, langsung kalau orang Jawa bilang nesu, marah, ngambek. Ya kan. Jadi pelayanan itu nggak capek, yang capek apa? Dramanya. Ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung, ya, dikit-dikit baper, ya kan, dan sebagainya. Jadi ya, kita harus belajar bahwa ternyata masalah kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan jemaat perdana. Ya, mereka dianiaya dari pihak luar, pihak Romawi, tapi di dalam tubuh mereka juga mereka punya konflik. Ya. Yang ganggu siapa? Yaitu orang-orang Yahudi sendiri, tetapi mereka yang tidak percaya pada Yesus. Mereka kan dijajah oleh Romawi, ya kan? Tetapi dalam tubuh mereka, orang-orang Yahudi itu juga mereka saling menyerang. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu menyerang orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi dari pihak luar yaitu Romawi menganiaya, dari pihak orang dalam yaitu orang Yahudi mengejek sehingga terjadi perpecahan. Ya, di kota-kota luar Palestina seringkali jemaat Kristiani mendapatkan serangan tanda petik ya dari orang-orang Yahudi yang tidak nyaman dengan perkembangan mereka. Jadi mereka itu nggak nyaman karena kedatangan sebuah serangan ya dari orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan mereka. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama latar belakangnya penganiayaan, yang kedua perpecahan, sehingga muncullah kitab Wahyu. Maka jangan sekali-kali bilang Wahyu, kitab Wahyu itu kitab ramalan.
Ya, kita di SOG udah belajar loh. Nanti kalau ada yang tahu, itu peserta SOG bilang kitab Wahyu itu kitab untuk meramal. Oh, saya nggak pernah ngajarin gitu loh. Ya. Jadi saya berkali-kali bilang tadi apa? Kitab Wahyu ditulis untuk memberikan apa? Semangat, penghiburan, kekuatan kepada 7 jemaat yang sedang mengalami penganiayaan dari pihak luar, yaitu Kekaisaran Romawi, dan dari pihak dalam, yaitu orang-orang Yahudi, perpecahan. Sehingga Rasul Yohanes merasa bertanggung jawab karena dia merupakan gembala, pemimpin jemaat. Nah, caranya seperti apa? Karena dia terbatas, sehingga dia mengirimkan surat-surat itu. Nah, tadi saya analogikan dengan romo-romo sekarang yang aktif membuat pengajaran lewat YouTube karena pandemi. Nah, sama seperti Rasul Yohanes yang membuat surat untuk menghibur, menguatkan mereka yang masih setia imannya terhadap Kristus. Itu tujuan kitab Wahyu, bukan untuk meramal. Ya, ingat sekali lagi, bukan untuk meramal. Ya, jadi hampir sama latar belakangnya seperti surat-surat Rasul Paulus, betul nggak? Nah, ya, cuman jemaatnya ada 7. Ya, kalau Rasul Paulus kan banyak tuh. Ya, ada yang untuk jemaat, ada yang untuk pribadi. Nah, kalau saya tanya yang untuk jemaat apa saja, yang untuk pribadi apa saja, masih ada yang ingat nggak? Ada yang Proto-Paulinum, ada yang Deuteropaulinum, masih ingat nggak? Sayang kuis kemarin nggak keluar ya. Kalau keluar itu kayaknya banyak yang salah, itu banyak yang lupa. Keluar nggak Kanina? Enggak kayaknya ya. Enggak ya. Oke. Next ya Kanina ya. Kita buat yang lebih sulit lagi. Biar teman-teman belajar. Saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan ini saya tempatkan paling akhir dulu. Karena saya akan share screen, saya akan masuk ke dalam PowerPoint agar Ibu Bapak dapat melihat kejelasan dari 7 jemaat itu. Ya, kejelasannya. Jadi saya akan jelaskan ini dulu sebelum nanti ke tujuan penulisan. Semoga waktu kita cukup. Nah, sekarang lihat di slide. Kitab suci diawali dengan penciptaan segala sesuatu. Betul nggak? Kejadian. Ya. Dan diakhiri dengan pembaharuan segala sesuatu, yaitu kitab Wahyu. Jadi kitab suci dimulai dari kejadian, yaitu penciptaan segala sesuatu, dan diakhiri dengan kitab Wahyu, yaitu pembaharuan segala sesuatu. Simbol-simbol dalam kitab Wahyu banyak diambil dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Perhatikan nih. Ya, jadi simbol-simbol dalam kitab Wahyu itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Maka kita jangan kaget. Ya, khususnya Yehezkiel dan Daniel. Ingat Daniel artinya apa? Allah adalah hakim. Kalau Yehezkiel artinya apa? Ayo, nanti ya yang tahu di bagian akhir coba kasih tahu ya. Silakan googling, masih ada waktu ya. Kitab Wahyu ditulis pada masa tertentu, yaitu ketika gereja Asia Minor atau Asia Kecil mengalami penganiayaan pemerintahan Domitianus. Tadi saya jelaskan ya. Jadi saya nggak usah panjang lebar di sini. Nah, ini strukturnya. Silakan dicatat atau difoto, boleh. Tapi nanti silakan dibaca lagi. Ini adalah struktur kitab Wahyu. Ya, tadi pendahuluan sudah. Ya, perkenalan aku adalah Yohanes dan sebagainya itu. Lalu bagian yang pertama yaitu 7 surat untuk 7 jemaat. Ya, dimulai dengan penglihatan pada hari Tuhan. Ya, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ada 7. Ya, saya lanjut ya. Mohon maaf kalau yang catat
agak ketinggalan, nanti kita kembali lagi ke sini biar Ibu Bapak bisa catat lagi. Lalu bagian yang kedua itu penglihatan apokaliptik. Apokaliptik itu dari kata apokalipto. Bahasa Inggrisnya reveal gitu kan, apa? Mengungkapkan. Iya kan? Jadi itu penglihatan-penglihatan yang benar-benar membuat jemaat itu merasa dikuatkan. Nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya. Ya. Lalu bagian terakhir adalah penutup. Nah, kita bahas dua ini aja. Ya, kita bahas dua ini aja. Yang bagian ketiga dan bagian keempat nanti di lain waktu. Ya, kalau memang masih ada waktu, kita akan arrange tanggalnya untuk bahas bagian yang ketiga dan keempat ini, yaitu bagian yang kedua dan penutup. Ya, karena penglihatan apokaliptik itu sangat penting untuk kita belajar memahami kitab Wahyu. Nah, sekarang lihat gaya bahasa kitab Wahyu. Nah, Ibu Bapak tolong perhatikan. Jadi jemaat perdana tadi apa? Jemaat yang pertama. Sorry, bukan perdana. Pertama yang disebutkan dalam kitab Wahyu tadi apa? Efesus. Efesus, betul. Efesus terus apa? Smyrna. Naik ke atas ya. Smyrna ya. Terus habis Smyrna apa? Pergamus. Pergamus naik ke atas. Lalu setelah itu? Tiatira. Oke, ke kanan. Lalu? Sardis. Oke, ke bawah. Philadelphia. Oke, lalu terakhir? Laodikia. Nah, kalau perhatikan ini searah jarum jam ya, Ibu Bapak ya. Jelas ya, searah jarum jam. Ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, jadi dimulai dari Efesus dulu, itu yang pertama. Ya, jemaat pertama. Jemaat yang kedua Smyrna dan seterusnya. Nah, Rasul Yohanes itu di Pulau Patmos. Kelihatan nggak? Iya, Kelihatan ya. Nah, sedang diasingkan di sini. Kalau di Indonesia itu Nusa Kambangan lah ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini 7 jemaatnya. Jelas ya? Nah, ada beberapa gaya bahasa. Namun saya jelaskan 3 saja yang bisa saya jelaskan. Yang pertama gaya bahasa iman. Ya. Harapan manusiawi mentok menunggu campur tangan Allah. Contoh dalam sejarah Israel, pembuangan di Babilonia, abad ke-6 sebelum Masehi, gaya bahasa Yeskiel dan Yoel. Jadi nanti Ibu Bapak akan menemukan gaya bahasa iman, yaitu seperti gaya bahasa Yeskiel dan Yoel. Lalu yang kedua, gaya bahasa penampakan. Kitab Wahyu berisi kisah-kisah penampakan. Polanya sama dengan gaya bahasa kenabian. Perhatikan. Tetapi gambaran dalam gaya bahasa apokaliptik, ya, seperti dalam kitab Wahyu lebih heboh. Ya, contohnya Yeremia melihat bahaya yang mengancam Israel dari kekuatan utara ketika ada periuk yang jatuh. Coba buka Yeremia 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ini gaya bahasa penampakan. Ya, kalau Yeremia itu mengatakan periuk jatuh untuk menyimbolkan bahwa akan ada ancaman terhadap bangsa Israel dengan ungkapan periuk yang jatuh. Satu orang volunteer tolong bacakan. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala. Oke, terima kasih Kak Ellen. Putus-putus ya Kak Ellen ya? Atau saya aja yang dengarnya putus-putus? Memang putus-putus ya? Ya, memang putus-putus. Oke, terima kasih ya Kak Ellen, tapi sudah jelas kok tadi. Nah,
Yeremia menggambarkan bahwa akan ada malapetaka, yaitu dari utara akan mengamuk. Betul kan? Menimpa segala penduduk negeri. Ini yang disebut dengan gaya bahasa apokaliptik, Ibu Bapak. Gaya bahasa kisah penampakan. Ini ya. Ingat apokalipto, reveal, ya, revelation, makanya wahyu itu revelation, ya, untuk mengungkapkan, menampakkan. Nah, ya. Nah, kalau wahyu itu lebih heboh. Wahyu itu menggambarkan malapetaka atau ancaman itu seperti naga yang ekornya menyapu banyak bintang di langit. Coba buka Wahyu 12. Nah, jadi jangan kita pikir bahwa wah, naga nanti akhir zaman akan ada naga. Ya, Cap Gome ada naga tuh. Ya, mama saya dari Pontianak itu seringkali bilang dulu mama kecil di Pontianak itu sering dikasih tahu ya ada apa? Naga ya kan di langit segala macam gitu kan. Nah, ya. Coba kita lihat Wahyu 12 ayat 3 sampai dengan 4. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seorang naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Baik, terima kasih Bu Nani. Jelas ya. Jadi ini sebenarnya gaya bahasa penampakan apokaliptik ya, menandakan bahwa ada bahaya. Nah, ya. Digambarkan dengan naga yang ekornya menyapu banyak bintang di langit. Ya, ini gaya bahasa aja. Jadi kalau kita belajar kita jadinya tahu, oh ternyata nggak ada maksud yang berlebihan. Ini ingin mengatakan bahwa akan terjadi malapetaka, bahaya. Nah, ya. Jadi sebenarnya kitab Wahyu itu indah, nggak sesuatu yang menakutkan atau mengawang-awang. Ya, kalau kita belajar sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, gaya bahasa pengetahuan kebijaksanaan. Ini menarik nih, karena seringkali kita mendapatkan simbol-simbol angka ya. Kisah-kisah penampakan dalam Wahyu juga berasal dari mitologi. Dari mitologi kisah-kisah penampakan itu. Ya. Dan pengetahuan yang umum bagi orang-orang Laut Tengah pada masa itu. Ya. Contoh naga. Naga itu lambang kekuatan, kekacauan atau chaos. Yang juga dikenal dalam agama Babilonia kuno. Jadi kalau misalkan ada kata naga di dalam kitab Wahyu, itu sebenarnya melambangkan kekacauan, kejahatan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Bukan sungguh-sungguh naga gitu. Ya, apalagi sampai menafsirkan hal-hal yang ekstrim, ya, setan, iblis, Lucifer gitu kan. Kita belum lari ke sana, ya. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa naga itu merupakan kekuatan kekacauan. Ya siapa? Ya bisa iblis, ya kan. Bisa kekaisaran Romawi, Domitianus dan sebagainya. Ya, tetapi intinya naga adalah kekuatan kekacauan. Demikian juga angka-angka yang punya lambang dan makna tersendiri. Nah ini angka 3, 7, 10, 12, 1000 itu artinya kepenuhan. Ada 12 bintang. Ya kan? Berarti penuh. 12 itu angka kepenuhan. Nah bintang juga ada maknanya lagi. Jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu ada angka 666. Nah, banyak sekali yang bilang 666 itu antikristus, angka setan. Ya kan? Hati-hati ya.
angka 666 itu artinya 3 kali setengah penuh. 12 kan angka penuh. Betul kan? 6 itu kan setengahnya 12. Ya. Nah, jadi kalau sampai dijelaskan 3 kali, karena kan orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi tentunya ya, suka dengan sesuatu yang pasti dan biasa disebut sebanyak 3 kali. Dan kita adopsi juga ibu bapak. Contohnya apa? Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Berapa kali? 3 kali. Nah, ya, jadi angka 3 di sini menjadi penting. Ya, karena angka 3 menurut tradisi Yahudi itu lambang kepenuhan dan kepastian. Ya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kenapa harus sampai 3 kali? Ya biar yakin, biar pasti gitu. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, 6 di sini setengah penuh. Jadi kalau misalkan disebutkan 3 kali, itu benar-benar penuh dengan kehampaan. Ya, karena yakin setengah penuh. Lawannya kan penuh tuh 12, setengahnya ya hampa. Ya, kacau, kosong. Nah, itu arti 666. Jadi kalau kita menemukan angka 666, angka setan. Salah. Ya, itu lambang kehampaan, lambang kekacauan, ya kan? Jadi justru kita seringkali yang membuat kitab Wahyu itu menakutkan. Padahal enggak seperti itu, ya. Lalu 144.000. Nanti kita akan jumpa itu angka 144.000, ya. Itu hasil dari mana? 12 kali 12 kali 10.000. Nah, artinya apa? Itu bukan 10.000 ya, Ibu Bapak, maaf 1.000. Saya salah ketik. Nolnya kebanyakan. Artinya apa? 12 kan angka penuh. Betul? 1.000 kan angka penuh. Berarti kalau 144.000 kepenuhan Israel sejati. Nah, ya. Itu maksudnya 144.000. Oke, jelas ya Ibu Bapak ya, ini gaya bahasa. Jadi sebenarnya di Wahyu itu ada banyak gaya bahasa. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam 7 jemaat sesuai dengan janji saya karena penting untuk kita pahami. Pesan detail untuk setiap kota diambil dari lokasi geografis dan keadaan sosial ekonomi masing-masing kota. Ingat nih, pesan detail. Di awal saya bilang apa? Kitab Wahyu untuk memberikan semangat, betul? Memberikan kepastian, memberikan penghiburan. Dan Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu, memberikan pesan detail sesuai dengan lokasi geografis. Perhatikan, sesuai dengan lokasi geografis. Misalkan Semarang. Ya, saya ngomong makanan enak pakai simbol lumpia. Nah, Bu Linda bisa tahu pada saat saya menulis lumpia, berarti maksudnya bukan lumpia secara harafiah, tetapi makanan enak. Kurang lebih seperti itu. Jadi pesannya itu diambil dari lokasi geografis. Ya, saya misalkan ngomong sama siapa nih? Di Pontianak misalkan Bu Herna gitu ya. Saya ngomong misalkan Asyang. Oh, berarti kopi. Ya, atau dia tidak pakai baju. Nah, berarti langsung nangkep tuh. Oh, yang dimaksud itu kopi Asyang misalkan, ya. Gitu, ada gambaran ya Ibu Bapak ya. Jadi kita jangan bingung kok menemukan kata-kata pria tidak memakai baju. Berarti itu ditujukan untuk jemaat di Pontianak, ya, untuk menyimbolkan seorang tokoh yang cukup terkenal karena kopinya. Nah, ya. Oke, sekarang yang pertama gereja Efesus. Yuk kita buka Wahyu 2 ayat 7. Efesus itu kota politik dan kota perdagangan ya Ibu Bapak ya. Sangat maju. Silakan Wahyu 2 ayat 7.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Ya, dia akan apa? Makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah atau Taman Eden, betul? Bersama-sama dengan Allah. Maksudnya apa? Barang siapa menang. Menang terhadap siapa? Menang terhadap siapa? Menang terhadap iman mereka. Mereka kan dalam penganiayaan, dalam perpecahan. Jadi Rasul Yohanes menulis, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kenapa? Nah, ini di sebelah kanan itu ada sebuah kuil. Ini bekas kuil Dewi Artemis. Ya, itu ada di Efesus. Konon katanya Taman Eden itu ada di situ. Makanya Rasul Yohanes mengatakan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Artinya apa? Kalau engkau bisa menang terhadap imanmu, tidak ikut menyembah Dewi Artemis, tidak ikut menyembah para dewa-dewi Romawi, maka engkau akan hidup dalam Taman Firdaus Allah. Nah, ya. Dan dipercaya Taman Firdaus itu atau Taman Eden itu ada di kuil Dewi Artemis. Jadi kuil Dewi Artemis ini konon katanya didirikan di Taman Eden, ya, atau di atas Taman Eden. Nah, jadi Rasul Yohanes menggunakan letak geografis. Ya, kalau engkau bertahan dalam iman, engkau tidak menyembah Dewi Artemis, ya engkau akan benar-benar hidup dalam Taman Firdaus Allah yang sesungguhnya. Bukan kuil itu. Nah, maksudnya gitu. Jelas ya Ibu Bapak ya? Menarik makanya kitab Wahyu itu. Lalu yang berikutnya. Nah, mohon maaf Ibu Bapak, saya cari di Google nggak ketemu nih. Ya, ada gunung di Smyrna, itu atasnya ada kuil. Nah, kalau ada yang pernah ke Smyrna, Ibu Bapak bisa sharing ya setelah ini ya. Saya sih belum pernah ke Turki. Ya. Tetapi kalau ada yang pernah dan pernah ziarah ke Smyrna, coba ceritakan. Jadi konon katanya ada sebuah gunung di Smyrna, lalu di atas gunung itu ada kuil. Nah, kalau kita lihat dari bawah, dari kejauhan, itu seperti mahkota. Nah, ya seperti mahkota. Makanya Rasul Yohanes mengatakan kepada jemaat Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, karena di Smyrna itu ada gunung yang atasnya itu ada kuil-kuil untuk menyembah dewa-dewi, dan kalau dilihat dari jauh itu seperti mahkota. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Coba buka Wahyu 2 ayat 10. Cross check, benar nggak itu firmannya? Jangan saya yang salah. Benar nggak? Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Betul ya saya ya, nggak salah copy paste ya kan. Nah, kemungkinan istilah mahkota kehidupan yang dipakai diambil dari gambaran kuil indah yang menghiasi puncak Gunung Pagus, namanya Gunung Pagus di Smyrna. Ya, kalau ada yang ketemu gambarnya boleh tuh di-share. Ya, saya tadi nggak ketemu ya di Google. Nah, sekarang Gereja Pergamus, Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana
di tempat tahta iblis. Nah, ya keras banget ya ucapan Rasul Yohanes. Kalau saya ngomong kayak gini ke teman saya gitu ya, ke tim PD saya, ada yang terluka pastinya ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Enak aja lu bilang gua berdiam dalam tahta iblis gitu kan. Tetapi Rasul Yohanes tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menyudutkan. Kenapa? Karena itu bahasa simbolis. Tahta iblis kemungkinan merujuk pada kuil-kuil penyembahan berhala para dewa-dewi Yunani dan juga Kaisar Romawi yang dimulai oleh Kaisar Agustus. Jadi ibu bapak, kuilnya sampai sekarang masih ada puing-puingnya. Ya, Pergamus itu kota di Asia Kecil yang merupakan pusat penyembahan berhala. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Karena memang di Pergamus itu ya ada kuil-kuil untuk menyembah berhala. Ya, pusat penyembahan berhala ya itu di Pergamus di Asia Kecil. Ya, cukup jelas Ibu Bapak? Oke, lalu yang keempat, gereja Sardis. Wahyu 3 ayat 3. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Nah, perintah untuk berjaga-jaga bagi gereja Sardis kemungkinan diambil dari sejarah kota yang kaya itu. Jadi kota Sardis itu kota yang kaya, Ibu Bapak. Ya, karena industri pengolahan dan pencetakan emas dan perak. Ya kalau di Indonesia itu kayak Freeport ya, di Jayapura atau di Papua sana. Nah, itu juga kota Sardis ya. Seperti itu gambarannya, bahwa di sana banyak sekali emas, perak dan logam-logam yang berharga sehingga mereka itu diminta untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena pernah mereka tiba-tiba diserang dan kota Sardis dikuasai. Ya, sehingga mereka diminta untuk berjaga-jaga agar kota Sardis enggak dikuasai 2 kali. Makanya Rasul Yohanes bilang kepada jemaat di Sardis, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi kalau kita mengutip Wahyu 3 ayat 3, kita sudah tahu konteksnya. Kenapa Rasul Yohanes mengatakan demikian? Karena kota Sardis itu kota yang penuh dengan logam emas dan perak. Penduduk di sana harus berjaga-jaga agar mereka tidak lagi diserang kedua kalinya. Gitu maksudnya. Nah, Rasul Yohanes mengatakan itu karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga kepada jemaat di Sardis, nah akhirnya mereka nangkep. Oh, maksudnya kita diminta untuk siap sedia kapanpun. Gitu ya. Lalu yang keempat yaitu gereja Philadelphia. Wahyu 2 ayat 10. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, nama baru ditekankan karena di masa kuno kota Philadelphia ini kerap berganti nama. Sebelumnya namanya Neo-Caesarea dan Flavia. Makanya dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu karena begitu banyak ya kejadian-kejadian di masa lalu di kota ini sehingga mereka mengganti nama mereka sampai beberapa kali. Ya, sehingga Rasul Yohanes mengatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sehingga diubahlah namanya menjadi Philadelphia. Ya. Oke, terakhir gereja Tiatira. Sorry, ini yang ke-6 ya kalau nggak salah ya, bukan terakhir ya, ke-6 ya. Ini saya masih belum hapus, mohon maaf. Yang kuning nggak usah dilihat, yang putih saja. Wahyu 2 ayat 18.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, Wahyu 2 ayat 18. Mari kita buka. Coba make sure benar nggak itu? Betul? Betul ya? Oke. Dikatakan gini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, ini ada buku yang menarik nih. Maksudnya apa? Tuhan menyatakan bahwa ia akan menyerahkan kepada mereka beberapa orang dari jemaat iblis. Wah, ini luar biasa nih. Wahyu 2 ayat 9. Yakni orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Tuhan akan menyuruh mereka datang dan bersujud di hadapan jemaat. Hal ini akan membuat mereka mengetahui bahwa Tuhan mengasihi jemaat Philadelphia. Nanti silakan buka Wahyu 2 ayat 9. Ya, itu jemaat iblis, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus. Ya, Tuhan akan menyuruh mereka datang dan bersujud di hadapan jemaat. Mereka akan datang kepada jemaat dan mengaku kalah, lalu menggabungkan diri ke dalam jemaat karena telah percaya kepada Kristus. Ya, itu intinya. Lalu yang terakhir yaitu Laodikia. Laodikia itu terdapat sebuah sungai ya, Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita perhatikan Laodikia dan Hierapolis, Wahyu 3 ayat 16, ini juga sangat terkenal ayatnya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Coba cross check, benar nggak itu bunyinya? Betul ya? Nah, kemungkinan bahasa teguran atas rasa cepat puas diri ini diambil dari posisi Laodikia yang ada di antara Hierapolis yang punya pemandian air panas dan Kolose sebagai sumber air sejuk yang dijadikan air minum. Perhatikan. Janganlah engkau suam-suam kuku. Kenapa? Karena Laodikia itu ada di antara Hierapolis. Ini terkenal dari tempat permandian air panasnya, Ibu Bapak. Ya, daerah Hierapolis, ya. Lalu ada kota Kolose. Kolose ini daerah yang airnya sejuk. Airnya dingin, enak. Nah, itu ada sungai di situ. Ya, Sungai Likus namanya. Makanya dikatakan jangan engkau suam-suam kuku karena di antara yang panas dan yang sejuk. Anget. Nah, jadi kalau kita mendengar jangan engkau suam-suam kuku, Wahyu 3 ayat 16 kita udah ada gambaran. Oh, kenapa ada ayat ini? Karena ditujukan kepada jemaat Laodikia. Laodikia itu di antara Hierapolis yang terkenal dengan pemandian air panasnya dan Kolose yang terkenal karena kesejukannya kayak Temanggung dan Semarang mungkin ya yang panas ya kan. Lalu tengah-tengahnya Solo misalkan. Nah, jadi saya misalkan menulis surat kepada siapa yang di Solo, misalkan Bu Vero, jangan suam-suam kuku. Nah, maksud karena Solo itu di antara Semarang dan Temanggung misalkan, satunya panas, satunya sejuk. Gitu ya. Makanya penting untuk kita pahami bahwa kata-kata ini berdasarkan letak geografis dari jemaat masing-masing. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Laodikia, kalau engkau pengen ikut Yesus, ya ikut beneran. Jangan kita ikut Yesus, tahu-taunya engkau menyembah kaisar. Itu suam-suam kuku namanya. Ya, tidak dingin, tidak panas. Nah, akhirnya jemaat Laodikia tahu maksudnya apa. Coba kalau terang-terangan, jangan engkau menyembah kepada kaisar, lalu menyembah kepada Yesus. Kalau menyembah kepada kaisar, silakan kaisar. Kalau menyembah kepada Yesus, silakan menyembah kepada Yesus. Ketahuan surat itu nanti. Ya kan? Wah, ini ngomongin kaisar nih. Nah, ya, ini ngomongin pemerintahan Romawi. Nah, jadi bisa ketahuan dan terancam kan.
dengan kehadiran surat itu. Maka kalau misalkan suam-suam kuku tidak dingin atau panas, nah orang Laodikia jadi tahu maksudnya apa. Jelas ya Ibu Bapak ya? Semoga jelas. Kayaknya kelihatan pusing banget tuh beberapa yang menyalakan video. Kalau yang off video mungkin udah tinggal tidur kali ya. Oke, terakhir nih ya dari slide tadi ini. ada mungkin di jemaat di Tiatira di slide-nya itu di bawahnya keterangannya kok ke Philadelphia. Iya, makanya saya bilang ini jangan dilihat yang kuning, yang dilihat yang putihnya aja. Dan tadi saya jelaskan ya bahwa keadaannya Tuhan berjanji kepada mereka jemaat di Tiatira bahwa jemaat iblis yaitu Wahyu 2 ayat 9, kita baca deh. Tadi belum dibaca ya, Wahyu 2 ayat 9. Yuk satu orang volunteer tolong bacakan. Ya, silakan. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Oke, terima kasih Bu Hera. Jadi jelas ya, jemaah iblis tadi yang dimaksud apa? Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, jadi mereka akan dibawa oleh Tuhan untuk menghadap mereka yang percaya kepada Yesus dan akhirnya mereka bergabung dengan Yesus. Ya, oke. Sekarang bagian terakhir dari slide ini sebelum kita masuk ke tujuan penulisan, ada 3 tantangan yang dihadapi oleh ketujuh gereja, yaitu yang pertama ajaran palsu, yaitu Efesus, Pergamus, dan Tiatira, karena banyak ajaran palsu di sana. Ya. Lalu penganiayaan, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Sampai Philadelphia harus ganti beberapa kali nama daerahnya. Lalu cepat puas diri, itu seperti Sardis dan Laodikia. Ya. Karena dia kan enak tuh. Di antara yang panas dan sejuk, anget, berendam mulu. Ya. Makanya cepat puas diri itu. Nah, kita jadi maksudnya jangan suam-suam kuku itu apa? Oh, ternyata diminta untuk tidak cepat puas diri, ya. Atau bisa juga agar kita jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Nah, ya. Jadi kita jadi tahu Ibu Bapak maksudnya apa. Karena konteksnya Efesus, Pergamus, dan Tiatira itu diperhadapkan dengan ajaran palsu. Ya, ini banyak sekali terjadi perpecahan. Lalu Smyrna dan Philadelphia, penganiayaan. Lalu terakhir Sardis dan Laodikia itu cepat puas diri. Oke, saya tutup. Sekarang saya akan masuk ke bagian terakhir, karena waktu kita sudah 8:30 kurang 2 menit. Semoga cukup sekitar 5-10 menit saya akan selesaikan. Tujuan penulisan dari kitab Wahyu, tadi saya awal kan bilang untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada atau terhadap para jemaat di 7 daerah Asia Kecil, sekarang Turki. Ya, nah saya akan tambahkan. Yohanes prihatin akan situasi jemaat yang demikian. Ia menulis kitab ini untuk membina dan meneguhkan semangat orang-orang Kristiani yang terguncang kepercayaannya akibat penganiayaan yang begitu hebat. Untuk mewujudkan maksudnya itu, Yohanes mengambil ajaran-ajaran pokok para nabi di zaman lampau. Jadi dia mengutip ajaran-ajaran para nabi di zaman lampau. Ini tolong menjadi perhatian khusus ya. Khususnya ajaran mereka tentang hari besar Tuhan. Ya, ajaran tentang hari besar Tuhan ada di Amos 5 ayat 18. Itu dikutip oleh Rasul Yohanes. Amos 5 ayat 18. Kepada bangsanya yang hidup sebagai budak, perhatikan, di tanah asing, yaitu Asyur dan Babel, dijajah oleh bangsa asing, sampai bangsa itu hampir musnah, para nabi menubuatkan akan datangnya hari penyelamatan. Makanya disebut hari besar Tuhan. Ya.
pada hari itulah Allah akan tampil sebagai pembebas yang datang menyelamatkan umatnya dari tangan para penindas. Dan bahkan memberi mereka kuasa atas para musuh. Tuhan menyelamatkan bangsanya dan menghukum bangsa-bangsa yang menindas mereka. Nanti kita akan menjumpai bagian yang ketiga, yaitu mengenai apa tadi? Apokaliptik untuk 7 jemaat itu. Nah, nanti kita akan melihat Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Nah, diminta untuk tidak takut karena Allah akan menyelamatkan umatnya ya di akhir zaman. Ya, kitab Wahyu menampilkan serangkaian penglihatan mengenai akhir zaman. Rangkaian penglihatan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Perhatikan, Tuhan tidak tinggal diam melihat penindasan yang dialami umatnya. Di akhir zaman, kuasa jahat yang menindas umat Allah itu pasti akan hancur, sedangkan umat beriman akan selamat. Perhatikan, kita di dunia mungkin dianiaya, dibunuh, tetapi nanti akhir zaman, pada saat pengadilan terakhir, justru kita yang akan dinaikkan. Jelas ya, Ibu Bapak ya. Ini penting nih. Makanya kitab Wahyu itu menjadi pembaharuan. Kalau tadi Kejadian kan awal kehidupan, kalau kitab Wahyu pembaharuan kehidupan. Karena kita akan hidup kekal kelak bersama dengan kesatuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di kerajaan surga. Ya, pada saat Yesus datang kedua kalinya di akhir zaman. Ya, jadi kita menderita wajar, kita teraniaya wajar. Karena Yesus sudah bilang di awal, aku datang ya dianiaya, disiksa, ya kan, menderita. Aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Aku datang bukan untuk membawa damai tetapi perpecahan. Waduh, ya kan? Kalau engkau dianiaya, engkau disiksa, engkau ingat aku sudah dianiaya dan disiksa terlebih dahulu. Yesus kan bilang seperti itu kan? Kalau kita setia sampai akhir, ada mahkota kehidupan. Tadi ya Rasul Yohanes ya kepada jemaat di Smyrna. Nah, itu juga buat kita. Ya walaupun kita menderita, dianiaya, jangan takut, jangan khawatir. Di akhir zaman kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Makanya kalau ada umat yang mengatakan kok udah ikut Tuhan, hidup masih susah ya, masih miskin, masih menderita. Ya, kita nggak bisa bilang apa-apa. Akan salah kalau kita bilang hidup dalam Tuhan, hidup penuh dengan berkat uang. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam berkat materi. Itu namanya teologi kemakmuran. Kita nggak sedang ke sana. Ya, itu beda jalan, ya kan? Kalau kita benar-benar dapat mengatakan ikut dalam Tuhan itu penuh dengan tantangan. Karena Tuhan berjanji untuk setia mendampingi kita. Bukan untuk memberikan kita kekayaan secara materi. Tuhan nggak pernah janji seperti itu, ya. Nah, lalu yang berikutnya, rangkaian penglihatan itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kuasa jahat yang selama ini menindas umat beriman, ya. Dan Allah akan menang melawan iblis yang tampak dalam kuasa-kuasa di dunia. Dan mereka, yaitu kita semua yang dapat bertahan dalam iman, kita akan menghadapi penganiayaan, tetapi kita akan mendapatkan ganjarannya, yaitu kebahagiaan abadi. Jelas Ibu Bapak? Jadi ada dua yang mau disampaikan oleh kitab Wahyu, memberikan penghiburan dan peneguhan. Lalu yang kedua, kitab Wahyu juga menunjukkan penampakan, ya, penglihatan, dan itu berkaitan dengan akhir zaman. Yesus akan datang kedua kalinya, dan di mana umat yang setia sampai akhir akan mengalami kebahagiaan kekal bersama Yesus dalam kerajaannya. Tetapi kalau yang tidak setia sampai akhir, ya tentu juga ada ganjarannya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua dari kitab Wahyu. Mukanya udah pada mengkerut. Semoga mengkerut itu karena mengerti, bukan karena tambah bingung.
Oke, Kak Nina atau Bu Yulia, silakan.